warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat diawali dari kita, Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu narasumber, Bapak Daniel, Bapak Ginting, Bapak Budi, Ibu Titi Haryani, dan pembawa acara Pak Ton dan Bu Sri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa dalam webinar ini dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini ada pergeseran kebiasaan siswa, ya, di mana dulu ruang kelas itu kalau setiap pagi anak-anak datang ke sini dipenuhi siswa, sekarang bergeser. Bagaimana pergeseran ini? Sebelum pada bulan Maret 2020 itu pembelajaran dilakukan secara tatap muka, praktikum juga bisa dilakukan di laboratorium. Kemudian tatap muka di kelas, anak-anak bisa berkolaborasi, berdiskusi dengan sesamanya. Apabila terlambat, maka pintu pagar akan tertutup, gitu, ya. Pintu pagarnya tertutup, anak-anak bisa lebih disiplin. Tetapi setelah masa pandemi ini, setelah bulan Maret, pembelajaran dilakukan di rumah, baik secara daring maupun luring. Bapak Ibu, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan bahwa pola pembelajaran daring ini sekitar bulan April dan Mei itu ada perbedaan keikutsertaan siswa, di mana bila pembelajaran daring pada pukul 7 sampai dengan pukul 9 diikuti hanya sedikit siswa, gitu. Hanya 80% maksimal. Tetapi pada pukul di antara 10 sampai jam 12 ini sampai bisa 94% sampai 100%. Nah, ini terjadi pergeseran anak-anak. Jam biologinya berubah. Dulu pagi hari mereka berbondong-bondong ke sekolah, takut terlambat, disiplin. Sekarang ada pergeseran jam biologi mereka. Nah, apakah ini dilaksanakan pada bulan puasa ataupun bisa terjadi sampai dengan sekarang? Apa alasannya mereka tidak hadir di kelas? Ya, ini ada yang alasan ketiduran, kemudian kelupaan, gitu, lupa bahwa ada kelas daring ini, atau masalah teknis. Teknis ini apa? Internetnya lagi tidak bisa, HP yang low bed misalnya, seperti itu. Ini alasan-alasan siswa. Nah, Bapak Ibu, apapun keadaannya sekarang, apa tugas guru itu sebetulnya? Ini menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru itu tidak hanya mengajar, tetapi mempunyai tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai, memberi feedback penilaian kepada siswa. Ini saya agak cepat ya Bapak Ibu, karena waktunya hanya 20 menit ini. Moderator memberi 20 menit. Oke. Indonesia dikaruniai bonus demografi, ya, yaitu apakah bonus demografi ini pada tahun 2020 sampai 2035 jumlah usia produktif 15 sampai 64 tahun ini lebih banyak. Apakah ini akan menjadi modal pembangunan atau justru akan menjadi beban pembangunan? Ini erat kaitannya dengan peningkatan di bidang pendidikan. Bagaimana generasi emas kita nanti akan menjawab tantangan global, membawa negara ini menjadi lebih maju, ya, yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya. Nah, peningkatan sumber daya manusia ini sesuai dengan program periode kedua Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa periode kedua ini adalah meningkatkan sumber daya manusia, di mana periode yang pertama adalah membangun infrastruktur. Berbicara peningkatan sumber daya manusia, ini tentunya sangat erat peningkatannya dengan di bidang pendidikan. Kualitas pendidikan yang bagus sangat erat dengan bagaimana kualitas guru yang bagus juga. Nah, guru yang bagus ini akan bisa meningkatkan kompetensi siswa. Nah, untuk meningkatkan kompetensi siswa ini dengan menggunakan kurikulum yang sesuai. Nah, terdapat perkembangan kurikulum di Indonesia mulai kemerdekaan dulu, mulai tahun
1945 sampai dengan 2013 yang kita kenal kurikulum 2013. 2017 adalah kurikulum 2013 yang direvisi dan sekarang memasuki masa pandemi. Ini memungkinkan juga adanya perubahan revisi kurikulum ya di era new normal. Ini sesuai dengan tuntutan dan kondisi pada saat sekarang ini, saya kira seperti itu. Nah, perubahan kurikulum ini terus dan akan dilakukan pemerintah menyesuaikan tuntutan pada zamannya. Pembelajaran abad 21 ini mengalami multi lompatan dari yang sebelumnya luar biasa. Kalau dulu hanya teacher center, ya sekarang lebih menitik beratkan pada critical thinking, creativity, communication, dan collaboration yang sudah dijelaskan dari narasumber yang terdahulu, yang sebelumnya. Bapak Ibu, bagaimana menjadi guru yang baik, great teacher, apapun kondisinya sekarang, memasuki masa pandemi, harusnya guru memiliki kemampuan beradaptasi, apapun sekarang ini, persoalan yang kita hadapi. Kemudian mampu berkomunikasi secara efektif, ya, pembelajarannya dilakukan secara daring, bagaimana kita berkomunikasi dengan siswa, dengan Bapak Ibu guru yang lain, berkolaborasi, dan guru sekali lagi tidak pernah berhenti belajar. Kita menyuruh siswa belajar, Bapak Ibu guru juga harus belajar, long life education. Menjadi guru yang baik adalah guru yang mengembangkan kreativitasnya, kemudian interaktif, inovasi, menggunakan metode-metode pembelajaran yang disesuaikan dengan KD, ciri khas KD-nya pada proses pembelajaran, serta mampu melejitkan potensi siswa, karena siswa ini mempunyai latar belakang yang berbeda, kemampuan juga berbeda-beda, serta pembelajaran akhlak ya, budi pekerti. Nah, bagaimana guru ini membuat pembelajaran ketika terjadi pergeseran dari tatap muka ke pembelajaran jarak jauh. Nah, ini sesuai dengan surat edaran SE Mendikbud nomor 4 2020 ya, guru harus bisa menyesuaikan strategi dan materi, mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Guru dan siswa tentunya di daerah yang kota misalnya, di daerah yang maju misalnya, di kota dan berbeda dengan daerah pedalaman. Ini juga harus kita sesuaikan sumber daya yang ada. Kemudian memberi pengalaman belajar yang bermakna, ini belajar yang bermakna. Prinsip utama adalah pembelajaran mengutamakan kesehatan dan keselamatan, Bapak Ibu. Di era pandemi ini, di COVID-19, hal yang utama adalah keselamatan dan kesehatan. Memberi variasi dan tugas pembelajaran sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing siswa, serta memanfaatkan potensi daerah masing-masing. Serta memberi umpan balik aktivitas belajar. Ini tugas guru setelah proses pembelajaran. Bapak Ibu, saya berkesempatan di tahun 2019 di bulan Februari dan Maret mengikuti program dari pemerintah Indonesia bersama 1.000 guru mengikuti short course ke luar negeri. Tema dari yang saya program kemarin ke Jiangsu Normal University, Bapak Ibu yang tergabung ikut ke sana, Bapak Ibu guru, saya ucapkan selamat bergabung. Izinkan saya sharing di sini tentang STEM dan ICT, Bapak Ibu. Pembelajaran di sana kita sempat visit ke beberapa sekolah SD, SMP, SMA. Dalam satu waktu itu bisa digunakan pembelajaran dengan lebih dari satu mata pelajaran. Misalnya olahraga yang dilakukan di lapangan, siswa bisa melakukan olahraga lari-lari lapangan. Kemudian guru mengambil penilaian olahraga satu grup gitu, kemudian disusul grup yang lain. Nah, grup yang sudah diambil nilai ini bisa mengikuti pembelajaran di seni. Nah, seni ini juga berada di lapangan di dalam satu tempat yang sama dan jam yang sama. Nah,
ini juga ada 3 mata pelajaran, olahraga, seni musik, dan IT. Bagaimana dengan IT-nya? Mereka men-shoot pembelajaran ini, selama pembelajaran itu di-shoot, kemudian bagaimana mengolah video untuk dipresentasikan di kelas, gitu. Kemudian di sekolah yang lain juga ada pembelajaran mata pelajaran biologi, yaitu tentang tema higienis dan sanitasi, tetapi disajikan in English. Nah, anak-anak berkenaan dengan KD yang sesuai dengan biologi juga bisa diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa Inggris, diambil penilaian gitu, dan menggunakan IT. Ini setiap siswa membawa gadget sendiri ya, dengan aplikasi tertentu siswa ini bisa menyelesaikan soal setelah dilakukan pembelajaran pemberian materi seperti itu. Nah, ini bisa diterapkan Bapak Ibu pada pembelajaran berkolaborasi beberapa mata pelajaran. Kita bisa dengan Bapak Ibu Waka kurikulum dan dikomunikasikan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya kira pada masa pandemi ini bisa kita terapkan karena mungkin nanti pada saat sudah boleh tatap muka, jam pembelajarannya ini akan menjadi lebih sedikit dari yang sebelumnya. Misalnya kalau di Surabaya 6:30 sampai jam 3 pembelajarannya. Nah ini mungkin nggak sampai jam 3, jam 1. Nah dengan pola seperti ini bisa juga diterapkan di sekolah kita. Tentunya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran masa COVID ini dengan menggunakan STEM sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 2020 tadi, pembelajaran itu mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Itu adalah hal yang utama. Bagaimana kita mengetahui apakah siswa itu sudah paham betul tentang corona virus disease atau disingkat COVID-19 gitu ya. Apa itu corona, bagaimana ciri dan sifat dari corona, bagaimana penularannya, penyebarannya, bagaimana cara menghindarinya, jam berapa kita sebaiknya berjemur untuk mengurangi paparan corona itu ya. Bagaimana menjaga kesehatan diri sendiri. Dengan menjaga kesehatan diri sendiri, ini juga bisa menjaga keselamatan orang lain. Nah, ini bisa ditarik dari beberapa mata pelajaran, misalnya biologi. Ya jelas ya, biologi mempelajari tentang virus dari berbagai sumber. Ini membuka kemerdekaan belajar ya. Kemudian bahasa Indonesia bisa mengambil nilai menyusun kata dan penulisan yang benar. Dari mata pelajaran bahasa Inggris misalnya, menyarikan dalam bentuk poster in English. Matematika, kita bisa menugaskan siswa memantau jumlah penderitanya berapa, dari bulan berapa sampai bulan berapa, sampai sekarang korbannya berapa, yang sembuh berapa. Ini disuruh untuk membuat grafik yang baik dan benar. Dan bagaimana cara membaca grafik itu, gitu. Grafik ada grafik balok, grafik garis, ini bisa juga diterapkan pada matematika atau misalnya pada modus min misalnya itu bisa dikolaborasikan Bapak Ibu dari berbagai macam mata pelajaran. Untuk seni budaya misalnya dinilai dari poster di kanvasnya atau membuat lagu. Nah, lagu mencuci tangan, higienis, sanitasi. Nah, diharapkan dengan pembelajaran yang seperti ini kita tugaskan pada siswa berkaitan dengan kolaborasi berbagai macam mata pelajaran itu, ketika siswa sudah berada pada zona hijau diperbolehkan untuk datang ke sekolah dan tatap muka, mereka sudah paham dan menjalankan protokol ya dengan kesadaran sendiri tentunya, karena menjaga kesehatan sendiri adalah juga menjaga keselamatan orang lain. Jangan sampai orang yang diantara kita misalnya positif atau reaktif ya, itu malah dijauhi, dikucilkan. Kita harus menguatkan, justru menguatkan, saling menguatkan. Tuh. Nah, Bapak Ibu izinkan juga saya untuk men-share
best practice saya, yaitu tentang Bapak Pretas. Best practice ini yang saya angkat pada guru prestasi tahun 2018 yang lalu. Apa itu Bapak Pretas? Ini juga bisa kita terapkan pada pola pembelajaran di era pandemi ini. Konsep Bapak Pretas ini terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama disingkat dari baca. Ya, ini memenuhi dari pemerintah untuk selalu melakukan literasi. Kita tahu bahwa siswa Indonesia ini menurut hasil penelitian bahwa kemampuan untuk membaca itu bisa membaca, tetapi untuk mengerti apa bacaan tersebut ini masih kurang. Yang kedua, membuat konsep, kemudian mempresentasikan, ada tanya jawab, dan ada post test atau sebagai review. Nah, pelaksanaan Bapak Pretas ini, Bapak Ibu, memungkinkan siswa untuk melakukan kemandirian belajar. Belajar menjadi lebih bervariasi. Kenapa? Karena sumber belajarnya bermacam-macam. Bisa dari buku, bisa dari web, video pembelajaran yang kita berikan sesuai dengan KD yang kita bicarakan ya. Kemudian secara daring ataupun luring, misalnya media cetak, radio, dan sebagainya. Mendorong siswa memotivasi untuk lebih kreatif lagi, membuat konsep dari materi yang sudah mereka baca dari berbagai macam sumber literasi itu. Bisa dalam bentuk mind map, bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk PPT atau lagu, tembang. Ini sudah saya terapkan mulai tahun 2015 dan memang bisa meningkatkan motivasi anak-anak, bisa senang belajar. Apalagi materi-materi yang berupa hafalan atau ingatan. Nah, diharapkan pembelajaran ini akan lebih menyenangkan dan lebih bisa untuk siswa lebih mudah memahami konsep mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian ada tanya jawab, Bapak Ibu, presentasi dulu. Presentasi ini bisa anak-anak secara kalau misalnya masih dalam daring seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukan telekonferensi misalnya dalam Zoom atau yang seperti yang kita lakukan ini atau mungkin dalam webinar ya, Webex misalnya. Ini juga bisa kita ambil penilaian afektif. Bagaimana ketika temannya presentasi, teman yang lain harus bisa menghargai, mematikan mic-nya misalnya. Pengalaman kemarin Bapak Ibu ada webinar yang kredit banget karena peserta yang lain tidak mematikan mic-nya, akhirnya narasumber itu tidak terdengar, tidak jelas gitu ya. Tentunya ini bersifat progres. Pada pertemuan pertama, kedua, mungkin anak-anak masih terbiasa dengan suasana di kelas, senang ketemu temannya, lama tidak ketemu ya, guyon-guyon dan sebagainya. Nah, pada saat presentasi ini bisa ketiga, keempat kali kita memberi review, kita memberi balikan bahwa penilaian afektif ini juga menjadi bisa kita terapkan di sana. Nah, oke. Nah, waktunya kurang 5 menit lagi. Oke, waduh Pak, ini masih ya sebentar ya, saya sesuaikan. Dengan ini menggunakan Bapak Pretas ini pada masa pandemi ini, siswa mengetahui kemajuan belajarnya karena ada pembenaran konsep ketika sudah post test. Banyak sekali salah konsep yang kita temui, misalnya fotosintesis pada biologi. Anak-anak pada tanaman yang kita letakkan di dalam ruangan pada malam hari itu bahaya apa enggak gitu ya. Hampir semua anak-anak menjawab bahaya Bu, kenapa? Rebutan oksigen. Nah, setelah pembelajaran fotosintesis ternyata mereka lebih tahu bahwa fotosintesis terdiri atas reaksi gelap dan reaksi terang, tidak hanya dilakukan pada siang hari saja. Nah, fotosintesis itu menghasilkan oksigen atau membutuhkan oksigen ya, kok bisa rebutan gitu ya. Dengan mengetahui salah konsep yang seperti itu akan lebih pada pertemuan berikutnya kita bisa meluruskan salah konsep tersebut. Nah, pembelajaran menggunakan Bapak Pretas ini juga kita bisa terapkan dengan flip classroom atau blended learning tadi yang sudah
disampaikan oleh Pak Budi tadi, saya tidak mengulangi lagi. Nah, Bapak Ibu, selama pembelajaran daring ini kita bisa memanfaatkan web. Ini web yang bisa kita tulis sendiri di sana, materi-materinya, anak-anak bisa mengambil sumber belajar di situ, kemudian menggunakan Webex untuk mengambil penilaian afektif tadi misalnya, kemudian di akhir pembelajaran ada post-test, ini bisa menggunakan Kahoot, atau misalnya kuisis, Bapak Ibu, anak-anak senang sekali karena di situ ada musiknya, warna-warninya itu macam-macam, sehingga diharapkan membangkitkan motivasi siswa untuk lebih bisa menguasai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, yang sebelah kanan ini adalah hasil dari PPO Bapak Ibu yang akan dijelaskan oleh panitia Mbak Yesi dari BID yang sudah saya lakukan juga. Ini sangat membantu. Di sini ada durasi waktu siswa yang nilainya bagus, apakah bisa mengerjakannya secara cepat dan sebagainya. Ini sangat membantu Bapak Ibu selama pembelajaran secara daring ini. Nah, di pembelajaran pada saya berkesempatan di China kemarin juga ada pembelajaran bagaimana kita pada masa pandemi ini bagaimanapun juga kreatif dan inovatif memakai pembelajaran yang internet ya, akrab dengan internet. Nah, di sana ini juga bisa kita ambil dengan melihat ini ya gambar 2 dimensi hitam putih saja dengan memakai jajet Bapak Ibu, kita lihat jajetnya kayak gini, ini muncul bunga yang 3 dimensi, sehingga ini tantangan ya bagi kita Bapak Ibu, kita tetap harus semangat kreatif, inovatif untuk mengembangkan pembelajaran. Saya kira ini dunia mereka sekarang, generasi sekarang, generasi Y, generasi Z maupun Alpha ya yang belum terdeteksi, mungkin mereka nanti seperti apa. Ini kuda juga seperti itu, ketika dilihat dengan jajet ini akan muncul 3 dimensi yang ada suaranya juga, suara kuda. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membelajarkan di kelas seperti ini adalah tantangan bagi kita dan tetap semangat untuk selalu belajar. Di sana juga bagaimana membuat mobil yang bisa bergerak sendiri. Jadi dari awalnya nggak ada, kita mengkonstruksi sendiri bagaimana bannya itu ya, kemudian bodinya dan sebagainya, mesinnya kita rakit sampai mobil itu bisa berjalan. Itu di kelas Bapak Ibu. Kita bayangkan bahwa di masa yang akan datang mungkin ada diciptakan mobil di industri mobil secara besar-besaran, mobil yang tidak bisa tabrakan karena mobil ini kalau berjalan ada kita berikan kaki misalnya atau benda di depannya jarak 20 cm ini sudah bisa langsung berhenti. Ini sudah diterapkan pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Nah, kita bayangkan pada masa yang akan datang bagaimana generasi kita menghadapi persaingan secara global ini. Dan ini ada robot ya. Di sana itu saya sudah menemui ini di hotel ketika akan pulang, robot ini bisa mengantarkan minuman ke lantai 2, bisa masuk dan keluar lift sendiri. Kebetulan bersamaan dengan saya kemarin. Nah, pada masa pandemi ini kemarin kerjasama antara ITS dengan UNER juga ini bisa ada robot yang bisa mengantar obat ke kamar dari pasien. Ini ada robot yang bisa joget ya. Robotnya itu ada musiknya, dia menari gitu Bapak Ibu. Nah, itu tadi beberapa pembelajaran yang bisa kita terapkan pada masa pandemi. Bagaimana kita menerapkan pendidikan karakter ya. Di sana ada berbagai macam gambar pahlawan di setiap sekolah yang ada di sana. Itu bagaimana kita menghargai pahlawan kita. Nah, ini juga bisa diterapkan pada masa pandemi ini. Anak-anak di sana itu ada lab
ya, di lab itu ada poster-poster yang menggambarkan bagaimana korban dari penyalahgunaan narkoba ini oleh pihak berwajib. Kemudian diketekankan juga produk-produk ini ya, macam-macam narkoba yang tentunya mungkin nggak asli ini Bapak Ibu, supaya apa, siswa itu bisa mengetahui bahwa ini harus dihindari. Dan gambar-gambar kerusakan organ, kerusakan bagi kesehatan itu yang mengerikan, dengan harapan siswa itu menjadi jerih ya, tidak ingin mendekati narkoba dan menyalahgunakan nafsa. Di setiap sekolah ini juga ada pahlawan ya. Ini pendidikan karakter, ini terakhir Pak Ton. Oke. Oke. Pendidikan karakter ini juga bisa kita tugaskan pada masa pandemi ini, kita belajarkan di kelas bagaimana bahaya nafsa. Oke, di sekolah kita nggak ada laboratorium yang seperti itu. Kita bisa menugaskan siswa dari web, dari internet, mengambil gambar-gambar yang seperti tadi, kemudian mereka membuat makalah hasil tugasnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Pahlawan ini ada bermacam-macam, mulai dari pahlawan kemerdekaan misalnya melawan penjajah, bagaimana perjuangan mereka, semangat mereka, berkorban nyawa dan sebagainya, harta. Dan juga mungkin pahlawan COVID-19 ini, apakah pahlawan COVID-19 ini dokter dan para medis saja, atau kita semua bisa juga menjadi pahlawan dengan menerapkan misalnya safe at home, safe distance, apa yang kita lakukan di rumah ya. Apakah hanya tidur saja kita sudah dikatakan sebagai pahlawan? Tentunya kita memberi penekanan kepada siswa bahwa tetap mengerjakan pekerjaan yang produktif dan bermanfaat, kemudian saling menguatkan sesama tadi. Nah, pendidikan karakter ini juga bisa diberikan dari berbagai ilmuwan pada berbagai macam bidang, misalnya di fisika. Penemuan bola lampu, penemuan mesin uap, bagaimana percobaan pertama, kedua gagal setelah berkali-kali. Nah, ini nilai apa yang bisa kita tanamkan kepada siswa adalah nilai pantang menyerah, seperti itu. Nah, saya kira itu Pak Ton yang bisa saya berikan adalah proses pembelajaran yang sudah saya kerjakan, yang sudah saya lakukan tentang Bapak Pretas itu membuat lagu di kelas, siswa lebih senang dan termotivasi untuk belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.